karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Baik para sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan pidato dari Anies Baswedan beberapa hari yang lalu, di mana ia menyampaikan atau memberikan kritikan terhadap Presiden Jokowi yang memberikan subsidi terhadap kendaraan, dalam hal ini mobil listrik. Dan bahkan beliau memberikan penjelasan terperinci bahwa akan ada emisi gas buang dan lain sebagainya dari kendaraan mobil listrik, yang dimana hitungannya sampai dengan per kapita, per kilometer, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan publik, kira-kira Pak Anies paham tidak terkait ini? Karena dibuatkan perbandingan, satunya mobil listrik dan satunya mobil ber-BBM. Tentunya yang ber-BBM akan menghasilkan yang namanya emisi gas buang. Tetapi mobil listrik tentu itu tidak. Dan hal ini akan diklarifikasi atau dijelaskan secara terperinci oleh seorang ibu. Nah, ibu ini saya juga kurang tahu jelas ya latar belakangnya seperti apa, tetapi dari cara penjelasan ibu ini yang nantinya kita akan dengarkan bersama cukup terperinci. Dan sepertinya pemahaman tentang kendaraan listrik dan juga perbandingannya dengan kendaraan yang ber-BBM, sepertinya ibu ini lebih paham jauh dari Pak Anies Baswedan. Mari kita dengarkan penjelasan dari ibu ini. Halo, kali ini saya masih membicarakan Anies ya. Itu dalam pidatonya yang membahas mengenai emisi karbon dan lingkungan hidup ya. Jadi di sini dia membahas mobil listrik dengan mobil ber-BBM, membandingkan mobil listrik dengan mobil ber-BBM. Sebetulnya ya kita kupas dulu ya. Dia mengatakan emisi yang dihasilkan dari dua jenis mobil ini ya. Sebelumnya saya kupas dulu ya, apa sih mobil listrik? Mobil listrik itu modalnya baterai. Untuk dapat bergerak dia modalnya baterai. Baterai itu menggerakkan dinamo, dinamo itu menggerakkan magnet, magnet inilah yang nanti akan ya dinamo itu kan magnetnya. Itu dinamo inilah yang menggerakkan benda tersebut. Jadi intinya seperti itu. Sedangkan mobil ber-BBM itu modalnya adalah BBM. BBM yang harus dibakar dulu ya, agar nanti hasil pembakaran itu berupa gas. Gasnya ini dapat menggerakkan piston. Nah, piston ini nanti ya yang digerakkan ini, tidak seluruh gas yang dibakar itu dapat digunakan untuk menggerakkan piston. Nah, jadi seluruhnya tidak dipakai untuk menggerakkan piston. Ya, sebagian lagi ya gas yang tidak digunakan untuk menggerakkan piston dibuang. Nah, buangan inilah yang namanya emisi karbon. Kemudian teorinya memang demikian ya. Hasilnya berupa emisi karbon, hasil buangannya. Nah, jadi kalau menurut saya membandingkan antara mobil listrik dengan mobil ber-BBM itu jelas dari mobilnya, yang misalkan mobil sama-sama mobilnya ya jelas tidak sama, karena yang satu tidak menghasilkan emisi, yang satunya menghasilkan emisi karbon atau disebut ada gas buang ya. Yang satunya tidak ada sama sekali. Jadi ini tidak satu. Tapi kenapa diangkat oleh Anies dan dihitung dengan detailnya seperti itu? Sampai kenapa harus per kilometer yang disubsidi adalah mobil listrik, tidak bis ya, bis yang muatannya begitu banyak.
ini dia hanya ingin berbicara ke arah keberpihakan. Betapa dia lebih berpihak pada rakyat banyak. Sedangkan mobil listrik itu seolah-olah keberpihakannya pada orang kaya. Dia menarik simpatinya seperti itu menurut saya. Ya, tapi ini juga tidak cocok karena memang tidak pas. Ya. Perbandingan seperti itu tidak pas. Tujuannya adalah kenapa disubsidi mobil listrik itu? Karena mobil listrik itu jelas mahal, kan sudah dikatakan seperti itu. Nah, tujuannya adalah agar orang-orang yang memakai mobil ber-BBM itu berpindah ke mobil listrik. Nah, dengan supaya dia mau maka disubsidi kan gitu. Sebab ya selama ini yang menerima subsidi itu sebetulnya subsidi BBM itu ya orang-orang kaya itu loh. Orang-orang miskin tuh hanya berapa liter sih? Nggak sampai 10 liter tiap harinya. Ya. Sedangkan orang-orang kaya itu bisa lebih dari Sepakat. 10 liter. Karena dia kemana-mana pakai mobil. Jadi selama ini sebetulnya yang menerima subsidi BBM itu yang banyak juga orang-orang kaya. Apa bedanya? Kan begitu. Nah, terus seolah-olah keberpihakannya dengan mencontohkan dengan bis itu tadi, walaupun tidak cocok perbandingannya mobil listrik dan mobil ber-BBM, itu seolah-olah keberpihakannya lebih pada rakyat. Nah, ini hanya taktik saja. Seperti halnya taktik dia itu membahas DP0, kemudian seolah-olah keberpihakannya pada rakyat kecil, kan demikian. Ujung-ujungnya DP0 tidak bisa dilaksanakan. Keberpihakannya pada pelumpang itu, yaitu memberi IMB. Ujung-ujungnya yaitu bermasalah. Bermasalahnya apa? Daerah rawan, daerah berbahaya diberi izin. Nah, kebakaran, kan seperti itu. Bahaya sudah mengancam dia. Bukannya disadarkan, tetapi malah dilulu, kan seperti itu. Jadi harusnya kan masyarakat itu adalah disadarkan bahwa daerah itu tidak aman, radius di situ tidak aman, maka harusnya dia dipindahkan seperti itu, diberi wawasan, bukan malah dilulu, kan seperti itu. Jadi menurut saya ini tidak pas lah ya. Ya ini untuk membahas mengenai emisi karbon dengan lingkungan hidup itu seolah-olah pembahasan itu adalah kekinian dan elegan, tetapi kurang cocok ya menurut saya seperti itu. Karena memang sudah beda, perbandingannya itu beda, prosesnya juga beda, kan begitu. Tetapi intinya kan sebetulnya kan tidak itu, hanya saja memberikan contoh keberpihakan dan memberikan contoh apa yang dilakukan sekarang ini seolah-olah salah. Itu yang saya kira tujuan dari pidato itu. Jadi kita saja ya rakyat yang harus cerdas. Kok cocok, kok aneh ya. Sebetulnya itu intinya mau dibawa kemana kita tuh? Dibawa ke semakin bodoh atau semakin bagaimana? Ya itulah menurut saya keberpihakan ya. Tapi kita harus sadar keberpihakan itu ada batasnya, yang real saja, kan begitu. Saya kira seperti itu ya pembahasan saya tentang emisi karbon yang dibahas dalam pidatonya Pak Anies. Dadah. Baik sahabat sekalian, demikianlah satu buah video klarifikasi atau penjelasan yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait pidato dari Anies Baswedan yang menyangkut mobil listrik dan juga mobil ber-BBM yang dibuat perbandingan dan dikatakan bahwa soal emisi gas buang ternyata mobil ber-BBM jauh lebih baik daripada mobil listrik. Dan terkesan ya
pidatonya itu disetting supaya terkesan ada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Sehingga dibuat perbandingan dengan antara mobil listrik yang notabene dimiliki oleh orang kaya dibandingkan dengan bis yang dalam hal ini adalah kendaraan umum. Jadi sepertinya dibuat seolah-olah bahwa beliau punya keberpihakan terhadap rakyat atau orang kecil. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama, sudah diklarifikasi atau diberikan penjelasan terkait itu oleh ibu tadi. Dan ini sungguh luar biasa. Ternyata pemahaman ibu-ibu jauh lebih baik daripada seorang calon presiden.